Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Selasa 13 Oktober kita akan belajar sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan setiap kita, mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan dan kasih setiamu sampai saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, juga ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Bila kebenaran-kebenaran ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita pada sore malam hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat kehidupan atau rumah tangga dari seorang yang dipakai Tuhan, yaitu Raja Daud. Kita tahu dia adalah salah satu Raja Israel yang terkenal. Dia menjadi sosok yang dikagumi banyak orang. Tetapi kita tidak menutup mata atas apa yang dilakukan Daud, tindakan ceroboh yang dilakukan seorang ayah ini. Ini pelajaran yang baik bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun kehidupan kita dipakai oleh Tuhan, kita nyata kehidupan kita dipakai oleh Tuhan, dan kehidupan kita memberkati banyak orang. Tetapi sekali lagi, jangan kita melakukan sesuatu yang ceroboh, yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Memang Tuhan Maha Pengampun, Tuhan mengampuni. Tetapi ingat, selalu ada akibat, selalu ada dampak dari perbuatan salah kita. Akan meninggalkan bekas, akan meninggalkan jejak, dan itu tidak mudah untuk dihilangkan. Ya, sekali lagi Tuhan memang mengampuni kesalahan orang percaya. Ya, sekali lagi kesalahan kita mungkin bisa dilupakan, tetapi saya mengingatkan bahwa kesalahan-kesalahan kita itu akan meninggalkan bekas atau jejak yang itu sulit dihapus. Dan ini dan orang yang melakukan kesalahan ini harus menanggung akibat dari semuanya ini. Ya. Jadi tindakan ceroboh dari seorang ayah ini, Daud ini, bisa menghadirkan prahara, bencana dalam rumah tangganya yang itu bisa tidak berkeputusan. Itu berlangsung lama. Ya. Dan tindakan ini sering tanpa disadari dilakukan oleh orang percaya. Ya, bahkan sering dia hanya menganggap satu sisi bahwa Allah itu baik, Allah itu Maha mengampuni. Tapi di sisi lain dia lupa bahwa apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Ya. Jadi dampak dari perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita itu pasti ada dampak. Ya, itu pasti ada dampak buat keluarga kita, buat anak-anak kita, orang-orang di rumah. Karena paling tidak dalam benak mereka sudah membekas satu tindakan ceroboh, suatu tindakan konyol yang dilakukan oleh orang tua mereka. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari. Ya. Kita mau belajar dari kehidupan rumah tangga Daud, ya, Raja Israel yang dikagumi banyak orang. Alkitab katakan Daud sebagai sosok yang berkenan di hadapan Tuhan, dan dia adalah sosok yang hampir selalu mempercayakan segalanya itu kepada Tuhan. Artinya dia orang yang selalu berharap dan bergantung pada Tuhan. Dia seorang penyembah yang lembut dan penuh dengan talenta. Ya, penuh dengan talenta, dia cakap mempermainkan alat musik. Sisi gelap dari hidup Daud adalah dia ternyata memiliki banyak istri. Ya, dia memiliki banyak istri. Tentu karena dia memiliki banyak istri, tentu juga banyak anak-anak yang dilahirkan dari istri Daud.
Tetapi yang menyedihkan, Daud yang memiliki banyak istri dan juga anak-anak dari para istrinya ini, dia tidak ikut langsung membesarkan, mendidik anak-anak itu. Daud tidak ikut langsung terlibat dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Waktunya habis untuk urusan pekerjaan, urusan kerajaan. Ya. Bahkan dia pernah melakukan satu kesalahan, ya, yang kita semua tahu bagaimana dia mengambil Batseba, ya, istri Uria itu menjadi istrinya, tetapi dengan cara yang sangat tidak pantas, sangat tidak layak. Suaminya Uria disuruh maju perang, ditaruh di bagian barisan paling depan supaya dia mati, dan setelah itu menjadi kenyataan, Daud mengambil Batseba sebagai istrinya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 11, 2 Samuel pasal 11 ayat 27. 2 Samuel pasal 11 ayat 27. Setelah lewat waktu bergabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Jahat di mata Tuhan. Ya. Jadi dia tahu bahwa istri Uria itu disuruh maju perang biar dia mati jadi korban, dan nanti Batseba sebagai istrinya itu diambil oleh Daud. Nah, cara ini yang jahat. Ya. Maka di dalam 2 Samuel 12 ayat 10 dikatakan, ya, ayat 9, 2 Samuel 12 mulai ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istri. Ya. Jadi Daud melakukan satu kecerobohan, dan ini sungguh sangat membuat Tuhan marah, Tuhan murka. Sampai dia katakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keluarga. Setelahnya memang Daud ada penyesalan. Daud bertobat dengan sepenuhnya. Dan mungkin Tuhan juga memulihkan. Tetapi yang tadi saya katakan, dosa yang telah diperbuatnya ini tetap memiliki implikasi. Dia akan menuai apa yang telah dia tabur. Nah, keadaan inilah yang menjadikan Daud menjadi orang yang sulit untuk bertindak dengan adil. Jadi karena kelemahan inilah dia sebagai seorang raja yang mestinya dia harus memerintah dengan otoritas orang raja. Tapi karena kelemahannya ini, dia seperti terbebani masa lalunya, sehingga dia tidak bisa berbuat adil dalam memerintah ini. Ya, nanti kita lihat, kita buktikan di mana lemahnya Daud ini. Nah, salah satu dari anaknya Absalom ini tumbuh dewasa. Ya, salah satu anaknya Absalom ini tumbuh dewasa, dan Absalom ini ternyata dia tahu bahwa ayahnya seorang yang pernah berzina, dan dia pernah membunuh dengan cara yang tidak baik. Ya, Uria itu. Maka yang tadi saya katakan, kelemahan Daud, kecerobohan Daud ini tercium oleh anaknya Absalom. Ya, sehingga dia sebagai anak itu simpatinya sudah hilang. Ya, simpatinya sudah hilang karena dia tahu ayahnya. Ya, masa kelam ayahnya dia tahu. Di samping itu si Absalom itu juga merasa bahwa ayahnya itu tidak pernah ada di dekatnya.
Jadi dalam pertumbuhan kedewasaan Absalom ini dia merasakan bahwa ayahnya ini tidak atau jarang ada bersama dia di dekatnya. Nah, ini sudah menjadi satu sinyal, suatu tanda bahwa hubungan ayah dan anak itu kurang baik. Nah, ternyata prahara dalam rumah tangga Daud yang sesungguhnya baru muncul. Ya, muncul, benar-benar muncul ketika Amnon anak tertua dari Daud ini, yang dari awal dia jatuh cinta, ya, dia cinta kepada adik tirinya Tamar. Tamar ini adalah adik dari Absalom. Ya, Tamar ini adik dari Absalom. Ya, rasa cinta Amnon terhadap Tamar itu demikian kuat. Demikian kuat sehingga sampai dia melupakan, seperti tidak memperhitungkan bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Ya. Akhirnya Absalom itu merancang, ya, bagaimana Amnon itu merancang bagaimana supaya dia bisa menuruti hawa nafsunya. Nah, itu tidur bersama Tamar ini. Di kisah ini diceritakan bahwa Amnon pura-pura sakit, ya, dia pura-pura sakit dan dia menyampaikan kepada sang raja Daud yang adalah ayahnya supaya Tamar itu membuatkan dia kue, ya, karena dia ingin makan kue dari buatan Tamar. Ya. Tapi di balik itu semua ada niat licik dari Amnon ini. Ya. Coba kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 13. 2 Samuel pasal 13. Ya. 2 Samuel 13 ayat yang 10. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkan kepadanya supaya ia makan, dipegangnyalah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang bebal di Israel. Oleh sebab itu berbicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanyalah dia lalu tidur dengan dia. Jadi intinya rancangan niat jahat Amnon terhadap Tamar itu dilakukan oleh Amnon. Nah, disinilah awal prahara ini muncul dalam keluarga besar Daud. Ya, ini tentu perlakuan Amnon terhadap Tamar ini tidak bisa diterima oleh Absalom kakaknya. Ya, sebagai seorang kakak, Absalom yang sangat mengasihi adik kandungnya Tamar ini, dia menuntut keadilan atas perbuatan Amnon ini terhadap Daud. Ya, jadi Absalom menuntut kepada ayahnya sebagai raja Israel. Ini abang, anak bungsunya Daud ini melakukan tindakan yang sangat tercela. Ya, sangat tercela. Nah, Absalom menghendaki supaya Daud bisa mengambil tindakan tegas terhadap apa yang dilakukan Amnon terhadap Tamar ini. Tetapi kenyataannya Daud hanya marah. Ya, memang Daud marah, sangat marah, tetapi dia tidak mengambil tindakan tegas terhadap Amnon. Ya, karena kalau menurut hukum Taurat, ya, dalam suku Israel, kalau seseorang telah mencemari saudara perempuannya, maka dia harus diasingkan, dia diusir dari tengah-tengah bangsa itu, supaya semua orang Israel tahu bahwa perbuatan orang itu menjadikan dia anak yang terkutuk.
Ya, ini yang diharapkan oleh Absalom supaya Daud mengambil tindakan tegas sebagai seorang raja Israel. Ya, karena ketegasan dari Daud itu akan dilihat oleh seluruh bangsa Israel. Tetapi ternyata Daud tidak melakukannya. Dia membiarkan Amnon ini tetap berada di lingkungan istana raja. Dia tidak mengusirnya. Nah, disinilah yang membuat Absalom marah besar. Ya, maka dia sudah mulai merancang, dia akan mengambil jalan sendiri, bagaimana dia akan membalas sakit hati terhadap Amnon ini. Ya. Nah, kita tahu kenapa Amnon itu sampai berani melakukan satu tindakan yang dalam tanda petik kurang ajar. Ya. Karena ternyata Amnon pun melihat masa lalu ayahnya, dia melihat sisi gelap dari kehidupan ayahnya Daud itu. Bagaimana Daud itu telah berbuat tercela. Nah, disinilah yang membuat Amnon pun juga tidak respect terhadap ayahnya. Ya, maka di depan saya katakan, perbuatan ceroboh kita sebagai orang tua, apakah ayah atau ibu, ya, perbuatan ceroboh kita, perbuatan kita yang memalukan itu akan meninggalkan bekas, akan meninggalkan jejak yang kurang baik buat anak-anak kita. Mungkin memang Tuhan mengampuni. Tetapi ingat, apa yang kita tabur ini pasti kita tuai. Ya. Jadi disinilah ke anak-anak Daud itu tidak menaruh respect. Dia tidak menaruh respect terhadap orang tuanya. Tidak menaruh respect. Dan kenyataannya memang Daud itu tidak memberlakukan hukum itu terhadap Amnon. Ya. Dia tidak bisa, Daud tidak bisa mendisiplin anak-anaknya. Nah, ini maka lemahnya orang tua, apakah itu ibu atau bapak, kalau dia memiliki kelemahan dan itu dilihat oleh anak-anaknya, dia menjadi orang tua yang tidak bisa tegas. Dia menjadi orang tua yang tidak bisa mendisiplin anak-anaknya dengan ketat, karena dia sendiri pernah melakukan kesalahan itu. Ya. Nah, akhirnya Absalom karena tahu tindakan orang tuanya seperti itu, dia tidak terima. Dia merancang, ya, dia merancang satu kejahatan. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 13, mulai ayat 23, 2 Samuel 13 ayat 23, sesudah lewat 2 tahun, Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba itu di Baal-Hasor yang dekat kota Efraim. Lalu Absalom mengundang semua anak raja. Ya, intinya semua anak raja diundang. Ya. Nah, setelah mereka diizinkan, nah ayat 28, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan, apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur, dan aku berkata kepadamu, paranglah Amnon, maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Nah, disinilah Absalom merancang untuk membunuh Amnon dengan cara apa? Dia mengadakan pesta. Semua anak raja diundang. Dibuat sedemikian rupa supaya Amnon ini mabuk oleh anggur. Nah, ketika dia mabuk ini, dia bilang pada punggawanya itu, ya, sahabat-sahabatnya supaya dia menghabisi Amnon ini. Ya. Dan ternyata itu sudah dilakukan. Ya. Disinilah Daud baru merasakan betapa sakitnya, ya, betapa pedihnya dia kehilangan Amnon anak sulungnya. Habis itu setelah membunuh ini, Absalom melarikan diri, dia ke Talma, raja negeri Gesur 3 tahun. Jadi dia sudah kehilangan Amnon, dia juga ditinggalkan oleh Absalom. Ya. Memang akhirnya Absalom ini kembali kepada Daud. Tetapi hubungan anak dan ayah ini sudah dingin. Ya, hubungan antara Daud dengan Absalom ini sudah dingin. Tidak selayaknya. Ya, kedua orang ini sama-sama memendam kemarahan. Ya, jadi baik Daud dia memendam kemarahan karena begitu teganya Absalom membunuh
Amnon, tapi Absalom juga dendam karena ayahnya itu tidak menghukum Amnon. Ya. Nah, ironisnya justru Absalom ini merancang suatu kejahatan terhadap ayahnya. Dia mengambil hati orang Israel. Kalau kita lihat di dalam 2 Samuel pasal 15, 2 Samuel pasal 15 ayat 2 sampai 6, ya. 2 Samuel 15 ayat 2 sampai 6. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang punya perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, dari kota manakah engkau? Apabila ia menjawab, hambamu ini dari suku Israel anu, maka berkatalah Absalom kepadanya, lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Ya. Jadi di sini setiap ada orang masuk selalu ditanyain. Disinilah tindakan Absalom ini mencari simpati, ya, mencari simpati terhadap orang-orang Israel. Ya. Dikatakan bahwa, ya, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi seperti Absalom itu mendiskreditkan Daud dan pasukannya. Ya, setelah Absalom ini mendapatkan simpati dari orang-orang Israel, baru dia merancang, dia bersekongkol dengan Ahitofel. Ya, Absalom ini bersekongkol dengan Ahitofel, kakek dari Batseba, untuk apa? Untuk dia menggulingkan Daud. Ya, tahu, ya, dalam 2 Samuel 15 ayat 13, ya, 2 Samuel 15 ayat 13 diceritakan bahwa Absalom dan Ahitofel kakek Batseba itu sudah merancang, dia akan menyerang, dia akan menggulingkan pemerintahan Daud. Nah, ini tragis. Inilah tragis, Bapak Ibu Saudara. Pertempuran, perselisihan antara seorang ayah dan anaknya, yang tidak bisa dikendalikan. Dan akhirnya memang Daud harus melarikan diri. Daud harus melarikan diri, dia ketakutan dari Absalom, anaknya itu. 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas muncul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Jadi akhirnya memang Raja Daud melarikan diri. Ya. Ini tragis. Yang kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Secara pribadi dia menjadi orang yang berkenan, tetapi secara rumah tangga, keluarga besarnya berantakan, kacau balau. Nah, ini juga Daud juga yang memulai dari perbuatan cerobohnya. Maka di awal saya katakan, jangan kita melakukan perbuatan yang ceroboh. Ya. Jadi pelajaran yang baik dari keluarga Daud ini adalah, yang pertama, sebuah keluarga yang tidak harmonis akan melahirkan anak-anak yang tidak sehat secara mental dan psikis. Ya. Dari keluarga yang tidak harmonis akan melahirkan anak-anak yang tidak sehat secara mental dan psikis. Ya, bagaimana Amnon ini memperkosa Tamar dan Daud tidak menghukumnya, Absalom dendam karena itu adik yang disayanginya, dikasihnya. Disinilah mulai tidak harmonis. Tidak harmonis. Yang kedua, ketidaktegasan orang tua akan melahirkan rasa benci dan dendam dalam diri dari antara anak-anak mereka. Jadi ketika orang tua ini tidak tegas, ya, orang tua ini tidak tegas terhadap kesalahan anak-anaknya, apalagi kalau anaknya itu banyak, ya, dan dia tidak bisa tegas terhadap salah satu dari anaknya yang melakukan kesalahan,
maka anak yang lain akan mempersoalkan. Ya. Anak yang lain akan mempersoalkan dan menganggap bahwa anak ayahnya tidak bijaksana, orang tuanya tidak bisa tegas, orang tuanya tidak bijaksana. Nah, anak-anak ini bisa mengambil cara sendiri untuk menyelesaikan persoalan di antara mereka. Lah ini yang tidak baik. Makanya sebagai orang tua kita harus tegas. Kalau memang anak kita salah harus kita hukum. Ya. Dengan tataran hukuman yang wajar. Jangan kita membiarkan. Ya. Pembiaran terhadap anak-anak kita yang berbuat salah ini membahayakan. Ini akan nular terhadap anak yang lain. Oh, saudaraku, kakakku salah dibiarkan nama ayah saya. Saya juga akan melakukan hal yang sama. Nah, ini yang tidak boleh. Ketiga, kegagalan untuk memperbaiki hubungan yang retak, yang hancur dalam satu keluarga akan menimbulkan luka yang tidak pernah sembuh dan biasanya membawa banyak korban. Jadi kalaupun ada di antara kita dalam keluarga ini ada hubungan yang retak, yang hancur, yang kurang harmonis, itu harus segera ada tindakan nyata supaya tetap ada rekonsiliasi. Jadi jangan dibiarkan. Ya, jadi dalam keluarga itu kalau ada perselisihan antara anak, antara sesama anak, antara anak menantu, antara ayah ibu dengan anak, itu harus cepat ada penyelesaian. Jangan dibiarkan menggantung yang akhirnya nanti akan menimbulkan luka yang tidak pernah sembuh dan akhirnya akan banyak menimbulkan korban. Ya, 3 hal ini yang kita petik betapa ngerinya, ya, betapa berbahayanya kalau kita tidak care dalam keluarga kita, keluarga besar kita. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang tegas. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kiranya kebenaran ini menjadi pelajaran yang terbaik dalam diri setiap kita, karena keluarga kita, ya sekalipun kita dipakai Tuhan, jangan kita lupa hadir dalam setiap kehidupan anak-anak kita. Mereka tetap perlu kita. Kita tidak boleh menjauh dari mereka. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya dengan penuh ketaatan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.